Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat datang kepada Bapak, Ibu, Direksi Perusahaan Tercatat, para tamu undangan, serta peserta yang telah hadir pada hari ketiga rangkaian kegiatan Public Expose Live 2021. Pada hari ketiga ini, terdapat 12 perusahaan tercatat yang akan memaparkan update kinerja usaha mereka. Public Expose Live 2021 ini adalah momen yang sangat tepat bagi para investor untuk mengetahui kondisi keuangan, perkembangan, dan rencana perusahaan tercatat ke depannya yang akan dipaparkan secara live oleh pihak manajemen perusahaan tercatat. Semoga dengan kemudahan mengakses informasi terupdate tentang kondisi perusahaan tercatat yang kami upayakan ini dapat semakin meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pasar modal Indonesia. Kami juga berharap kegiatan ini dapat meningkatkan likuiditas pasar dan basis investor domestik. Selamat mengikuti acara Public Expose Live 2021. Semoga dapat menjadi tambahan informasi dalam menentukan keputusan berinvestasi dari Bapak Ibu para investor ke depannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan Ibu, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih kami ucapkan atas kehadiran Bapak dan Ibu dalam acara Public Expose Live 2021 dalam rangka 44 tahun diaktifkannya kembali Pasar Modal Indonesia pada sesi Public Expose oleh PT Bank Jago Tbk. Perkenalkan, nama saya Stephanie Deborah dari PT Bursa Efek Indonesia, bertindak selaku moderator memandu acara pada siang hari ini. Sebagai informasi untuk Bapak dan Ibu, PT Bank Jago Tbk telah tercatat di bursa pada tanggal 12 Januari 2016 dengan kode perdagangan ARTO dan bergerak dalam bidang usaha perbankan, sehingga perseroan masuk dalam sektor finance. Hadirin yang kami hormati, saat ini telah hadir di hadapan Bapak dan Ibu sekalian, manajemen dari PT Bank Jago Tbk. Saya akan perkenalkan. Yang pertama adalah Bapak Karim Indra Gupta Siregar, selaku Direktur Utama PT Bank Jago Tbk. Selamat siang Bapak Karim. Selamat siang Mbak Stephanie. Selamat siang juga untuk semua peserta Public Expose. Ya, semoga dalam kondisi sehat ya Pak. Alhamdulillah kami dalam kondisi sehat. Oke, terima kasih Pak. Yang kedua telah hadir juga bersama dengan kita Bapak Arif Haris Tanjung, selaku Wakil Direktur Utama PT Bank Jago Tbk. Selamat siang Bapak Arif. Selamat siang Mbak Stephanie, selamat siang, salam sehat ya. Salam sehat Pak. Baik, terima kasih. Nah, yang ketiga sudah hadir juga bersama kita Ibu Keputuhan PT Bank Jago Tbk. Selamat siang Ibu Siatfun. Selamat siang Mbak Stephanie, salam sehat untuk Bapak Ibu semuanya peserta Public Expose kali ini. Baik, terima kasih. Semoga sehat selalu ya, Bu. Amin. Baik, Bapak dan Ibu yang kami hormati, sebelum kita masuk ke dalam sesi presentasi, izinkan saya menyampaikan beberapa informasi terlebih dahulu. Yang pertama, sesi tanya jawab akan kita laksanakan setelah sesi presentasi.
Untuk terkait hal ini, apabila selama pemaparan nanti Bapak dan Ibu memiliki pertanyaan, maka dapat menyampaikannya pada menu Q&A yang ada pada interface Bapak dan Ibu sekalian. Pertanyaan itu selanjutnya akan saya pilih di sesi tanya jawab dan akan saya bacakan untuk dijawab oleh manajemen. Yang kedua, untuk para peserta, kami mohon juga untuk dapat mengisi kuesioner dengan menggunakan link yang saat ini ditemukan pada running text yang tampil di layar Bapak dan Ibu sekalian. Nanti di akhir acara akan ada pengundian door prize menarik untuk Bapak dan Ibu yang sudah melakukan registrasi dan mengisi kuesioner tersebut. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, saya persilakan kepada Bapak Karim dari PT Bank Jago Tbk untuk dapat memulai pemaparan dari perseroan. Kepada Bapak Karim, saya persilakan. Terima kasih Mbak Stephanie. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk semua peserta Public Expo 2021 dari Bank Jago. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Bergembira sekali dalam saat ini saya bisa berada di sini untuk bisa melakukan pemaparan mengenai Bank Jago, baik kinerja maupun beberapa hal lagi yang lain yang menarik di tahun ini. Silakan next slide. Saya mulai dengan profil dan struktur pemegang saham. Jadi tadi sudah disampaikan bahwa Bank Jago semenjak 12 Januari 2016 sudah menjadi bank publik. Pada saat itu masih bernama Bank Artos. Kami mengubah nama menjadi Bank Jago di tahun lalu, di tahun 2020. Di akhir tahun 2019 kami diakuisisi oleh PT MEI dan PT WTT, sehingga PT MEI dan WTT adalah pemegang saham pengendali daripada Bank Jago. Dan di akhir tahun lalu juga hadir Gojek menjadi investor strategis di Desember 2020. Neraca kami di bulan Juni 2021 total aset adalah 10,1 triliun dengan kredit yang kami salurkan mencapai 2,2 triliun rupiah. Dengan kami punya modal atau equity sebesar 8,1 triliun. Mengacu kepada aturan POJK yang baru, ini baru efektifnya November ya, kami itu adalah KBMI 2, tapi saat ini mengacu kepada aturan yang saat ini berlaku, kami masuk dalam golongan bank buku 3. Dengan hasil rights issue terakhir, saya maju dulu ke poin terakhir ya, karena kami menyelesaikan rights issue 2 sejumlah 3 miliar saham baru. Waktu itu kami laksanakan dengan harga Rp2.350 per saham, dengan total hasil rights issue adalah 7 triliun. Dengan demikian maka total ekuitas kami adalah 8,1 triliun, dan CAR kami dengan jumlah modal sebesar itu menjadi 343% di bulan Juni 2021. Tentunya modal ini sangat berpengaruh bagi sebuah bank khususnya dan juga bagi kami Bank Jago untuk menjadikan modal yang kuat untuk kami bisa berkembang ke depan. Alhamdulillah kapitalisasi pasar 31 Agustus ini ya 210 triliun. Saya sempat melirik kapitalisasi pasar saat ini kalau nggak salah sedikit di bawah 200 ya, 194 kalau nggak salah triliun posisi hari ini ya. Detail daripada komposisi pemegang saham kami, kalau dilihat di kanan 29,8 itu adalah PT MEI dan 11,69% adalah PT Welltech. Sebenarnya WTT bukan PT karena mereka di luar. Totalnya itu adalah 41% dan keduanya menjadi pemegang saham pengendali. Berikutnya 21,4% adalah PT Dompet Karya Anak Bangsa dan 9,12% adalah GIC Private Limited. Sisanya 27,99% adalah masyarakat yang memiliki saham kami semua di bawah 5%. Jadi kurang lebih itu adalah profil dan struktur pemegang saham kami. Kalau kita lihat, kita memiliki pemegang saham komposisi yang sangat baik untuk bisa mendukung semua rencana-rencana strategis daripada Bank Jago ke depan. Berikutnya.
Kami melaksanakan RUPS tahunan bulan Mei yang lalu. Di dalam RUPS tersebut kami memperkenalkan anggota Dewan Komisaris baru, yaitu Bapak Arief Tarunakarya Surowijoyo. Pak Arief adalah suatu corporate lawyer kawakan yang sangat memiliki experience yang banyak sekali di dunia corporate, karena kami melihat untuk memperkuat jajaran Dewan Komisaris dengan maksudnya Pak Jerry dan Ibu Anika yang sudah memiliki pengalaman perbankan yang luar biasa banyak, kami memperkuat dengan kehadiran Pak Arief untuk membantu kami melihat dari sisi hukum dan legal. Kebetulan juga tadi belum diperkenalkan, tapi saya lihat tadi ada Pak Teguh Dartanto juga hadir sebagai salah satu di hari ini. Selamat siang Pak Teguh. Ya, selamat siang Bapak Ibu, teman-teman semuanya. Makasih. Semoga sukses acaranya hari ini. Itu adalah susunan Dewan Komisaris kami. Berikutnya juga kami lihat pada saat RUPS yang sama. Next slide. Belum ada ya, saya sebut aja nggak apa-apa. Kami memperkenalkan juga anggota direksi yang baru, yaitu ada Bapak Sony Christian Yosef. Pak Sony ini bukan suatu muka baru di Bank Jago, karena Pak Sony memegang salah satu lini bisnis di Bank Jago. Tapi kami melihat karena kami sebagai bank juga sangat mengekspansi kredit yang sangat besar, maka Pak Sony memegang portofolio untuk yang kita sebut sebagai business finance, yaitu fokus kepada memberikan solusi digital untuk perusahaan-perusahaan. Juga ada Pak Umakan Ramapai. Pak Umakan adalah warga negara India. Pak Umakan itu kami bergabung dengan Bank Jago untuk menjabat sebagai Direktur Integrated Risk. Ini juga menunjukkan bahwa kami sangat serius dalam mengembangkan bisnis kami dengan juga tetap selalu mempertimbangkan aspek risiko, dan tentunya dengan menjadi semakin besar perkembangan kami, maka Pak Uma yang khususnya memiliki pengalaman di consumer risk, khususnya juga di area digital, kami hadirkan untuk menjadi anggota direksi di PT Bank Jago, sehingga total direksi kami menjadi 6. Ya. Dengan demikian, masing-masing daripada direksi ini kami bagi istilahnya tanggung jawabnya untuk bisa fokus dalam mengembangkan Bank Jago ke depannya. Berikutnya, slide-nya. Kami tetap fokus kepada segmen yang kami sebut segmen menengah, consumer, dan mass market. Dalam arti kata memang kami sebagai Bank Jago tidak menyasar segmen corporate maupun komersial, karena memang dua hal utama yang menjadi dasar pemikirannya adalah memang experience daripada kebanyakan daripada tim di Bank Jago adalah di market seperti sini, dan juga yang kami lihat terkait dengan Bank Jago punya strategi menjadi tech-based bank, bekerjasama dengan digital ecosystem. Memang ekosistem digital itu kehadirannya saat ini ada di segmen SME, consumer, dan mass market. Kalau kita lihat di sini yang berwarna ungu, baik yang sebelah kiri itu adalah untuk perusahaan dan di kanan itu adalah perorangan. Kita lihat sekali bahwa opportunity daripada pengembangan memberikan pengembangan bisnis di segmen ini masih sangat-sangat baik sekali. Jadi ini adalah memang fokus segmen daripada Bank Jago. Berikutnya adalah sharing daripada kinerja daripada Bank Jago. Saya akan minta bantuan Pak Arief untuk membawa kita mengenai baik neraca maupun PNL kita. Silakan Pak Arief. Terima kasih Pak Karim. Perkenankan saya memberikan paparan mengenai Bank Jago selama tahun 2021 ini, kemudian juga mengenai rugi laba dan juga rasio-rasio keuangannya. Secara aset, selama 6 bulan pertama di tahun 2021, meskipun dengan situasi di mana kasus pandemi COVID masih
tetap menjadi sesuatu ancaman buat perekonomian, kita melihat bahwa total aset kami bisa bertumbuh menjadi 10,1 triliun dibandingkan dengan akhir tahun 2020 sebesar 2,2 triliun. Peningkatan ini terutama disebabkan karena karena ekspansi dari kredit dan juga karena adanya dana yang kami dapatkan dari hasil rights issue kedua sebesar 7 triliun yang tadi telah disampaikan oleh Pak Karim. Secara kredit, pertumbuhannya mencapai 139% year to date, yaitu dari 908 miliar pada akhir tahun Desember 2020 menjadi 2,2 triliun di 2021. Kemudian kami juga memiliki masih banyak ekses likuiditas dari hasil rights issue 2 yang kami tempatkan pada saat ini pada instrumen di Bank Indonesia yang sifatnya sangat liquid dan juga sangat aman. Kelebihan dari likuiditas ini secara bertahap akan kami pergunakan sejalan dengan pertumbuhan dari kredit di kuartal 3 dan kuartal 4 dan juga tahun-tahun berikutnya. Dari sisi dana pihak ketiga atau deposits, terjadi pertumbuhan sebesar 115% year to date, yaitu dari 804 miliar menjadi 1,7 triliun dengan rasio kasa mencapai 30%. Pertumbuhan ini juga antara lain disebabkan karena sebagian datang dari pertumbuhan dana atau dana pihak ketiga yang berasal dari nasabah-nasabah digital banking yang telah kami luncurkan sejak bulan April 2021. Kemudian dari sisi rugi, di next slide, pendapatan operasional mengalami pertumbuhan menjadi 142 miliar selama 6 bulan pertama di tahun 2021. Hal ini sejalan dengan pertumbuhan kredit di 6 bulan pertama. Bila dibandingkan dengan tahun lalu, angka 142 miliar ini sebetulnya merupakan peningkatan yang sangat signifikan. Pendapatan operasional kami di tahun 2020 selama full year itu mencapai 67 miliar. Sementara 6 bulan pertama di 2021, sekarang ini sudah mencapai 142 miliar. Jadi kami melihat bahwa pada tahun ini pertumbuhan pendapatan operasional kami akan sangat-sangat tinggi apabila dibandingkan dengan tahun 2020. Ini menunjukkan sekali lagi bahwa ekspansi bisnis yang telah kami kembangkan selama ini berjalan dengan baik dan juga memberikan hasil yang baik terhadap kinerja perusahaan. Di sisi lain, beban operasional juga mengalami peningkatan, yaitu 183 miliar atau tumbuh bila dibandingkan dengan 6 bulan di tahun 2020. Hal ini terutama karena kami secara konsisten masih terus melakukan investasi di infrastruktur, terutama di digital banking dan juga beberapa biaya terkait dengan manpower dan juga promosi dalam kaitannya dengan peluncuran dari digital banking kami. Kemudian meskipun kami berhasil membuka pertumbuhan kredit yang tinggi, beban CKPM atau cadangan kerugian untuk kredit bermasalah bisa dijaga pada level yang terkendali. Total beban CKPM kami masih sangat rendah tahun di 6 bulan 2021 ini karena ini juga sebagai hasil refleksi dari NPL bank yang sangat rendah, yaitu hanya 0,0% sampai dengan 6 bulan di 2021. Selama 6 bulan pertama, bank masih membuka kerugian, yaitu sebesar 47 miliar selama 6 bulan pertama. Akan tetapi, bila dilihat secara per kuartal, terjadi peningkatan yang sangat baik, yaitu selama 3 bulan pertama di tahun 2021 ini kerugian adalah 38 miliar, tetapi di 3 bulan berikutnya, yaitu antara April sampai dengan Juni, kerugian tersebut bisa ditekan sehingga hanya menjadi 9 miliar. Kami perkirakan kuartal depan dan kuartal selanjutnya kami sudah bisa mulai membukukan pertumbuhan ataupun bottom line secara positif. Jadi ini merupakan satu pertumbuhan yang baik, kinerja yang baik dari Bank Jago, terutama karena kami bisa merealisasikan pertumbuhan bisnis kami yang juga bisa meningkatkan pendapatan operasional. Next slide, untuk rasio-rasionya juga menunjukkan rasio yang membaik, yaitu dari sisi net interest margin misalnya. Net interest margin kami juga menunjukkan perbaikan. Apabila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, net interest margin kami sudah mencapai di atas 5% untuk 6 bulan pertama. Bahkan di 3 bulan pertama sempat mencapai kira-kira kisaran 7,7%.
Tetapi 6 bulan ini mengalami sedikit penurunan karena adanya banyak sekali ekses likuiditas yang berasal dari peningkatan modal dari rights issue yang kami tempatkan di instrumen yang yieldnya sangat rendah di instrumen Bank Indonesia. Kami perkirakan dengan peningkatan kredit di kuartal-kuartal selanjutnya, net interest margin ini akan kembali perlahan naik ke lebih tinggi daripada level yang sekarang ini. Dari sisi likuiditas, kami memiliki likuiditas yang baik. Tadi seperti saya katakan, kita menempatkan ekses likuiditas dari penambahan modal kita dari rights issue Maret 2021 lalu dalam bentuk instrumen yang sangat dekat di Bank Indonesia, sehingga meskipun LDR kami adalah mencapai 145%, kalau dilihat dari liquid asset ratio, yaitu rasio antara liquid aset dibandingkan dengan dana pihak ketiga yang mencapai 373%. Artinya kami tetap memiliki likuiditas yang sangat baik. Artinya setiap Rp1 dana pihak ketiga itu di cover dengan Rp3,7 liquid aset yang ada di instrumen di Bank Indonesia. Dari sisi permodalan, capital adequacy ratio sangat tinggi, yaitu mencapai 343%, sehingga sekali lagi ini memberikan juga satu buffer yang sangat baik buat Bank Jago untuk pertumbuhan kami, baik untuk ekspansi usaha, ekspansi kredit, maupun juga investasi yang akan kami lakukan secara berkelanjutan di digital banking. Dari sisi kualitas kredit, tadi saya sempat singgung sedikit, rasio NPL kami sangat rendah, saat ini hanya kira-kira 0,0%. Kami merasa bahwa ini adalah satu NPL yang sangat rendah. Kami perkirakan secara perlahan-lahan sejalan dengan pertumbuhan dari kredit juga NPL mungkin akan mengalami peningkatan, tapi dalam taraf yang sangat wajar, yaitu mungkin kisaran antara 1-2% dalam 12 bulan ke depan. Kemudian dari sisi tadi liquid asset saya sudah jelaskan, yaitu 373%, dan ROA memang masih negatif karena memang setelah 6 bulan pertama masih menyebabkan kerugian, tetapi seperti saya katakan tadi, kerugian kita secara kuartal by kuartal terus menurun, dan kami perkirakan di kuartal 3, kuartal 4 kami sudah mulai bisa membukukan bottom line yang positif. Demikian mungkin yang bisa saya sampaikan dari sisi kinerja keuangan. Saya kembalikan kepada Pak Karim untuk melanjutkan presentasi public exposure kami ini. Terima kasih Pak Arif. Akan saya lanjutkan setelah tadi pemaparan Pak Arif mengenai kinerja. Saya akan lanjutkan dengan beberapa inisiatif-inisiatif Bank Jago yang telah kami lakukan di semester 1 dan akan kami lakukan di akhir tahun ini. Jadi di awal tahun ini kami sudah meluncurkan aplikasi Bank Jago tanggal 5 dan tidak lama setelah itu kami juga meluncurkan kartu debit Visa kami untuk disandingkan dengan aplikasi Bank Jago kami. Untuk kemudiannya tanggal 5 Juli sebagai perwujudan daripada Bank Jago bekerja sama ter-embedded di dalam suatu digital ecosystem, maka kami menjalankan partnership dengan Bibit atau aplikasi Bibit yang pada dasarnya adalah aplikasi untuk mutual funds, di mana fitur-fiturnya itu adalah melalui membuka aplikasi Bibit dapat langsung link untuk membuka aplikasi Bank Jago. Apa saja keuntungannya dalam hal ini, khususnya bagi yang melakukan transaksi melalui aplikasi Bibit, bisa secara cepat melakukan pembelian karena sumber dananya itu bisa dikaitkan dengan Bank Jago, sehingga baik dana masuk untuk melakukan transaksi di Bibit maupun hasil daripada penjualan di Bibit bisa langsung dipindahkan kepada account atau rekening di Bank Jago. Untuk ini, kemampuan seamless aplikasi ini bertransaksi ini memang adalah hal yang ditawarkan dengan kerjasama partnership dengan Bibit. Kemudian kami juga sudah menjalankan integrasi dengan aplikasi Gojek. Ini baru tahap awal daripada integrasi aplikasi Bank Jago dengan Gojek. Dengan adanya integrasi hal ini, maka nasabah Gojek melalui GoPay-nya itu bisa membuka aplikasi Bank Jago dan mendownload dan menautkan atau men-link akun Jagonya, yang kita sebut Pocket, menjadi sumber pembayaran untuk GoPay. Kemudian juga hal ini meningkatkan kemudahan bertransaksi
dan juga meniadakan ada beberapa kendala dalam transaksi. Contohnya dalam integrasi ini tidak dikenakan biaya untuk melakukan top up dari Bank Jago ke GoPay, maupun juga kita bisa lakukan pembayaran layanan Gojek itu melalui kantong Jago yang kami sediakan. Kedepannya dalam waktu dekat, integrasi Bank Jago dengan Gojek akan terus kami tingkatkan. Kalau yang sebelum ini untuk mendaftar Bank Jago melalui aplikasi Gojek masih harus istilahnya keluar dari aplikasi Gojek untuk pindah ke suatu web view. Tetapi kedepannya maka nanti sudah bisa seamless, di mana bisa langsung dari aplikasi Gojek itu sendiri, dan juga bisa membayar semua merchant dengan sumber dana dari pembayaran dilakukan dari GoPay. Kemudian adalah kartunya juga bisa langsung dihubungkan dengan GoPay sehingga bisa melakukan pembayaran kartu dengan sumbernya di GoPay. Rencana berikutnya di akhir bulan ini, 22 September, kami akan menggelar RUPS luar biasa dengan agenda untuk persetujuan pengangkatan anggota Dewan Pengawas Syariah, karena kami telah mendapatkan izin syariah dari OJK. Ini adalah salah satu persyaratannya untuk bisa kami mulai operasional unit usaha syariah Bank Jago, yang nanti insya Allah juga setelah RUPS LB akan segera kami mulai operasional sebagai unit usaha syariah Bank Jago. Itu kurang lebih adalah timeline daripada aktivitas-aktivitas kita sampai akhir tahun. Saya sharing sedikit di sini mengenai fitur aplikasi Bank Jago. Saya akan highlight saja beberapa yang khusus ya, yang ada di kami. Seperti Pay dan Send itu sudah umum lah, bisa membayar dan mengirim. Top up e-wallet juga sama. Kami ada fitur yang namanya Lock Pocket, di mana di dalam aplikasi kami itu tabungannya itu bisa kurang lebih diberikan keleluasaan bagi pemilik untuk tidak bisa digunakan untuk hal lain kecuali untuk tujuan tertentu. Jadi misalnya dia ada kebutuhan untuk dana dalam waktu 3 bulan lagi, misalnya untuk bayar pendaftaran sekolah baru, maka nasabah sendiri bisa mengunci akun tersebut sehingga tidak bisa ditransaksikan sampai memang waktunya itu datang. Kemudian yang lain adalah Share Pocket, di mana akunnya itu bisa digunakan secara bersama dengan siapapun yang diajak oleh nasabah tersebut, tentunya dengan pengguna nasabah Jago lainnya, di mana antara 2 atau lebih nasabah itu bisa berbagi pocket yang sama, baik itu diberikan kemampuan untuk hanya melihat saldo atau transaksi, atau juga bisa menjalankan langsung transaksi dari share pocket bersama tersebut, di mana informasi daripada share pocket itu bisa langsung dilihat oleh nasabah lain yang dihubungkan dengan share pocket tersebut ya. Jadi banyak sekali use case-nya, seperti kayak saya secara dengan keluarga itu ada share pocket, di mana uang yang dimasukkan kadang dari saya, kadang istri saya, kemudian kita bisa menggunakan bersama. Di kantor juga kita ada share pocket yang di-sharing antar sesama rekan di kantor kalau makan siang, jadi nggak pusing harus minta uang dan sebagainya, karena semua sangat-sangat transparan penggunanya. Lainnya juga kita ada fitur untuk request money, yaitu meminta untuk rekan atau teman mengirim uang kepada kita. Dan yang terakhir lebih untuk perencanaan, yaitu plan ahead, di mana kita bisa menentukan suatu jadwal untuk kita bisa menabung untuk tujuan khusus ke depannya. Fitur aplikasi Jago yang terakhir yang tidak ada di sini, kami mulai memperkenalkan yang namanya kemampuan untuk bisa melakukan klasifikasi daripada semua transaksi yang dilakukan. Misalnya itu transfer itu apakah untuk belanja, apakah untuk kebutuhan sehari-hari, untuk hobi, dan sebagainya. Dan yang uniknya adalah kami juga sudah menggunakan machine learning capability, sehingga nasabah tidak perlu lagi menentukan sendiri jenis transaksinya itu apa, tapi semakin sering digunakan, maka machine learning capability itu bisa tahu bahwa penggunaannya itu adalah untuk jenis tertentu. Misalnya kalau
bertransaksi di SPBU, dia tahu sendiri bahwa oh ini isi bensin gitu. Kalau misalnya bertransaksi di swalayan, dia bisa tahu bahwa oh ini untuk belanja dan sebagainya. Jadi itu adalah fitur yang ada di aplikasi. Berdasarkan fitur-fitur ini, kemudian kami melakukan kerjasama dengan digital ecosystem. Next. Yang tadi sudah saya sampaikan adalah dengan Bibit, dengan Gojek. Dengan Bibit berarti kami melakukan kerjasama di mana seperti disampaikan di sini bisa melakukan investasi rutin melalui kantong jago. Kemudian pembelian dan penarikan reksadana itu instan. Hal ini adalah mendengar salah satu kondisi saat ini di mana bila ada pembelian maupun penarikan reksadana perlu beberapa hari sebelum dananya itu bisa efektif. Dengan menautkan tadi kantong Bank Jago ke Bibit, maka hal ini bisa dilakukan dengan instan, sehingga even buat nasabah bisa melakukan transaksi same day dengan kemampuan. Untuk Gojek, yang dilihat di sini adalah menu di dalam GoPay. Jadi di dalam GoPay Gojek itu bisa dipilih kantong Jago sebagai sumber pendanaan untuk setiap transaksi GoPay. Jadi dengan demikian, kasar kata tidak ada limit untuk dananya, karena jumlah uang yang dimasukkan ke dalam kantong Jago itu tergantung kepada si user sendiri. Dan ini juga mempermudah penggunaan aplikasi GoPay sehari-hari, di mana kita tidak perlu melakukan top up terus-menerus, dan juga dengan demikian tidak perlu dikenai dana setiap kali melakukan top up. Itu adalah kolaborasi saat ini yang tadi seperti saya sampaikan, ke depannya juga kita akan terus memperdalam fitur-fitur dan fungsi-fungsi kerjasama dengan Bibit maupun dengan Gojek. Berikutnya adalah dari sisi pembiayaan. Kami punya model pembiayaan utama, yaitu adalah secara partnership, dan kedua adalah secara value chain. Partnership, kami melakukan pembiayaan dengan perusahaan-perusahaan peer-to-peer, maupun juga kami kerjasama dengan perusahaan pembiayaan UKM, baik melalui skema channeling maupun skema multi-finance. Dan konsisten juga dengan tadi sebelumnya kita melakukan partnership, maka untuk bisnis pembiayaan ini kami juga bekerja sama dengan beberapa partner-partner kami untuk bekerja sama dalam memberikan pinjaman. Satu lagi model kami adalah partnership yang kami sebut value chain, di mana kami bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan yang lebih besar untuk membiayai baik supplier maupun distributor. Untuk bisnis lending ini, kami juga grupnya cukup baik sekali. Tadi di depan kami juga sudah kasih lihat bahwa sejalan dengan berkembangnya Jago App, kami juga fokus sekali untuk mengembangkan partnership bisnis kami. Kurang lebih itu ada pemaparan singkat saya mengenai kinerja Bank Jago maupun mengenai inisiatif-inisiatif apa saja ke depannya akan dilakukan oleh Bank Jago. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Karim dan Pak Arif atas materi yang sangat menarik yang sudah dipaparkan. Bapak dan Ibu, tibalah kita pada sesi tanya-jawab. Terima kasih untuk pertanyaan yang masuk, ada begitu banyak ya, sudah ada puluhan, dan kami sudah memilih beberapa pertanyaan yang masuk. Untuk sesi pertama, saya akan bacakan 3 pertanyaan terlebih dahulu untuk dapat ditanggapi oleh manajemen PT Bank Jago Tbk. Pertanyaan pertamanya dari Bapak Ketua Johari. Maaf. Pertanyaan pertama dari Bapak Rinaldo Maharditama. Ada 2 pertanyaan, Pak. Yang pertama, apakah ada rencana Bank Jago untuk menyalurkan kredit direct ke nasabah ke depannya? Mau dijawab dulu, Pak, atau saya lanjut ke pertanyaan keduanya? Nggak apa-apa, kedua, nanti saya jawab. Baik. Pertanyaan keduanya, Pak, melihat persaingan yang ketat saat ini, apakah opportunity yang sedang disasar manajemen untuk memenangkan pasar dan menjaga kepercayaan nasabah? Dari Bapak Rinaldo Maharditama. Silakan kepada manajemen Bank Jago untuk dapat menanggapi. Terima kasih Pak Rinaldo atas pertanyaannya. Memang ini menarik sekali.
apakah ada rencana Bank Jago untuk menyalurkan kredit dari ke nasabah? Untuk saat ini kami memang bisa melakukannya karena memang ada kredit yang langsung. Tetapi kedepannya strategi kami adalah benar-benar untuk bekerja sama dengan ekosistem digital, bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan P2P dan multi finance untuk menyalurkan kredit secara bersama. Kami akan konsisten dengan strategi tersebut, dan ini sebetulnya juga mengacu kepada pertanyaan kedua ya, mengenai adanya peluang apa dan sebagainya, karena kami melihat segmen ini masih sangat baik sekali dan opportunity-nya masih sangat besar untuk bisa memperluas kami punya bisnis dengan bekerjasama dengan digital ecosystem ini untuk memberikan solusi bersama, baik itu lending maupun untuk tadi kerjasama misalnya dengan Gojek dan Bibit dan sebagainya untuk mempermudah transaksi yang dilakukan di ekosistem digital ya, baik itu ekosistem terkait dengan e-commerce atau terkait dengan transaksi dan sebagainya. Jadi saya melihat kesempatan untuk memperluas digital ecosystem itu masih sangat-sangat besar. Jadi kami ke dalam waktu menengah ke depan ini masih sangat-sangat fokus untuk di area ini. Gitu kurang lebih, Mbak. Baik, terima kasih Pak Karim. Semoga bisa terjawab ya pertanyaan dari Bapak Rinaldo. Kedua Pak, pertanyaannya dari Bapak Paulus Rahmat. Ada 3 pertanyaan yang masuk. Yang pertama, apakah Bank Jago masuk ke dalam ekosistem Gojek bersifat eksklusif? Apakah memungkinkan bank digital lain bekerja sama dengan Gojek? Yang kedua, cash flow perusahaan minus besar akibat efek yang dibeli dengan janji dijual kembali. Mohon bisa dijelaskan apakah ini akan berulang dan transaksi apa ini? Karena tidak ada keterangan di CALK. Yang ketiga, Pak, kira-kira untuk mendapatkan profit 20 triliun dengan dibantu dengan ekosistem Gojek, perlu berapa lama untuk Bank Jago untuk dapat mencapai angka 20 triliun? Terima kasih. Saya persilakan. Terima kasih Pak Paulus untuk pertanyaannya. Untuk yang pertama, apakah kerjasama Bank Jago dengan Gojek itu bersifat eksklusif? Jawabannya adalah kerjasama kami dengan Bank Jago itu tidak dengan Gojek itu tidak bersifat eksklusif karena saat ini kami melihat kerjasama Bank Jago dengan Gojek itu adalah karena banyak sekali kesamaan satu segmen market, kedua kemudian melayani digital, dan ketiga juga passion untuk mengembangkan itu sama. Jadi itulah adalah hal-hal yang membuat kami di Bank Jago dan Gojek bekerja sama, dan juga saya rasa dengan kesamaan hal tersebut juga lah maka Gojek menjadi salah satu investor di Bank Jago. Tetapi tidak ada eksklusivisme Gojek dengan Bank Jago atau sebaliknya Bank Jago dengan Gojek, tapi tentunya dengan 3 hal yang sejalan dan selaras tersebut, kami akan fokus untuk mengembangkan partnership kami ini. Untuk pertanyaan 2 dan ketiga, saya persilakan Pak Arif untuk menjawab. Terima kasih Pak Karim. Pertanyaan mengenai cash flow terkait efek yang dibeli dengan janji dijual kembali, ini sebetulnya adalah bagian dari manajemen likuiditas kami. Tadi setelah saya sampaikan bahwa setelah selesainya pada saat rights issue kami mendapatkan tambahan capital di mana belum semuanya bisa tentunya disalurkan dalam bentuk pinjaman dalam waktu singkat ya, apalagi dengan kondisi sekarang ini kita juga sangat berhati-hati untuk menyalurkan pinjaman. Sebagian dari kelebihan likuiditas dari tambahan modal tersebut kami tempatkan dalam efek tadi di Bank Indonesia, yaitu dalam bentuk reverse repo, misalnya yang kita bisa beli dan kemudian nanti bisa dijual kembali apabila memang dibutuhkan likuiditasnya, jadi bersifat jangka pendek. Dan hal ini akan kami lakukan secara berkala, karena ini adalah bagian dari managing dari likuiditas kami.
Dan tentunya ini bukan transaksi yang menyebabkan kerugian, karena kalau misalnya uangnya hanya kami taruh di cash tanpa disalurkan kepada pinjaman juga akan kami tidak mendapatkan revenue. Dengan membeli efek yang bersifat bisa dijual kembali tersebut, kami juga akan mendapatkan sebetulnya interest. Jadi selama kami hold kalau mengenai profit 20 triliun, saya rasa mungkin saat ini kami fokus kepada eksekusi yang sudah kami rencanakan untuk tahun ini, tahun ke depan dan selanjutnya. Jadi yaitu tentunya bagaimana number one adalah membuat atau mengurangi kerugian yang sudah berjalan saat ini menjadi lebih kecil dan juga kemudian mencapai break even point, itu satu. Tentunya juga fokus pada pengembangan dari bisnis, pinjaman, kemudian juga menambah customer base kami dari aplikasi digital banking dengan bekerja sama dengan Gojek, ekosistem Gojek dan juga ekosistem lainnya. Seperti tadi Pak Karim sampaikan, kita sudah bekerja sama dengan Bibit, dan juga tidak terlepas juga kami juga akan bekerja sama dengan ekosistem lainnya yang selaras sejalan dengan misalnya dengan bisnis model kami. Kami percaya apabila semuanya bisa dilakukan, tentunya hasilnya juga akan baik. Seperti yang sudah terrefleksikan selama 6 bulan di tahun 2021 ini, meskipun memang masih membukukan kerugian, tetapi kalau dilihat dari pertumbuhan operasional income, itu menunjukkan pertumbuhan yang sangat-sangat signifikan dibandingkan dengan tahun lalu. Dan masih besar potensi dan peluang kami untuk menambah operational income, terutama dari pertumbuhan pinjaman dan juga nanti apabila kami melakukan cross-selling terhadap produk-produk yang lainnya, seperti mungkin bank assurance maupun juga wealth management. Jadi yang paling penting buat kami saat ini adalah satu, terus fokus kepada eksekusi dalam kolaborasi dengan ekosistem Gojek, menumbuhkan pinjaman dengan berhati-hati dan prudent, menjaga kualitas pinjaman dengan lebih baik. Kami yakin apabila itu bisa dilakukan, hasilnya juga akan baik dan tentunya profitability dari Bank Jago juga akan terus meningkat. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan mengenai pertanyaan 2 dan 3. Baik. Terima kasih Pak Karim dan Pak Arief untuk jawabannya. Saya izin menyampaikan satu pertanyaan lagi dari Bapak Manoj Nanwani. Kebetulan nih agak mirip Pak dengan pertanyaan sebelumnya. Market cap Bank Jago sekarang hampir 200 triliun. Jika kita asumsi PER yang reasonable adalah 20 kali, Bank Jago harus menghasilkan net profit sebesar 10 triliun. Kira-kira kapan profit sebesar 10 triliun bisa tercapai? Kami persilakan manajemen Bank Jago. Ya, saya rasa ini pertanyaannya mirip ya. Tadi kalau dari sebelumnya 20 triliun, sekarang 10 triliun. Saya rasa mungkin sama ya. Sekali lagi saya katakan bahwa kita fokus apa yang ingin kita sampaikan dalam waktu tahun 2 tahun ke depan. Percaya itu merupakan satu landasan yang sangat baik untuk pertumbuhan dari Bank Jago ke depannya. Seperti yang sudah kita tunjukkan selama 6 bulan ini, dengan pertumbuhan pinjaman yang masih sangat sebetulnya relatif kecil ya, meskipun secara presentasi besar, tapi sudah relatif kecil karena aset kami masih kira-kira 10 triliun. Kita sudah bisa memperlihatkan bahwa pertumbuhan operasional pendapatan operasional tersebut sudah sangat tinggi. Nah, ini menurut saya itu penting. Jadi kita tumbuh dengan prudent, dengan hati-hati, sehingga revenue kami bisa meningkat. At the same time kita menjaga kualitas dari aset, sehingga secara perlahan-lahan bottom line juga akan meningkat. Bahwa 10 triliun tercapai kapan itu saya rasa akan kembali lagi tergantung juga dari berapa cepat misalnya perbaikan dari ekonomi kita, dan saya pikir kalau kita punya base yang baik, bisa mendapatkan customer juga dengan baik, dengan kolaborasi dengan ekosistem. Kami percaya bahwa setiap tahun akan terjadi peningkatan daripada kinerja perusahaan, baik dari sisi pendapatan operasional maupun juga profit dari perusahaan. Saya rasa mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Pak. Baik, saya mungkin bisa menambahkan satu pertanyaan lagi dari Bapak Krisnawan Johari.
Pertanyaannya adalah, apakah Bank Jago ke depannya akan bergerak ke arah end financial dengan konsep 310, 3 menit pengajuan, 1 detik penyaluran, 0 intervensi manusia? Kami persilakan kepada pihak Arto untuk menanggapi. Mungkin saya jawab ini ya, Pak Karim ya. Saya pikir tentunya kita akan melihat produk atau proses yang bisa menarik bagi calon nasabah kami. Ya, apa itu yang tentunya nasabah inginnya cepat, nasabah inginnya tidak bertele-tele, informasi yang diminta tidak terlalu banyak. Ini semua kita perhatikan. Apakah kita akan menggunakan konsep sama seperti financial? Saya rasa itu nanti kita bisa lihat ya mana yang lebih cocok, karena tidak semuanya mungkin itu bisa diterapkan begitu saja di Indonesia, terutama dari segi infrastruktur misalnya, ya kan? Bagaimana kesiapan infrastruktur kita dari sisi kredit biro, dari sisi teknologi dan sebagainya. Tapi saya rasa mengarahnya akan ke sana kalau misalnya tentunya infrastruktur kita akan makin baik, ya. Saya pikir itu adalah kita selalu belajar dari digital bank yang ada di dunia, bukan hanya dari financial, tapi juga misalnya dari digital bank ada di benua Eropa, Amerika, ada di Korea. Sekarang kita ada lihat seperti Kakao Bank dan sebagainya. Kita selalu belajar untuk melihat mana produk yang mungkin bisa kita kembangkan dan mungkin kita bisa tawarkan di Indonesia untuk segmen nasabah yang kita target dan maupun yang kita ingin akuisisi. Itu mungkin dari sisi produk yang tadi seperti ditanyakan. Saya tambahkan sedikit dari yang Pak Aris sampaikan ya. Memang ini adalah menarik sekali kalau kita melihat Financial 310. Hal ini didapatkan oleh dua hal. Pertama tentunya karena Ant Financial bekerja sama dengan erat dengan digital ekosistemnya, sehingga dengan bekerja sama erat tersebut maka Ant Financial bisa mendapatkan suatu gambaran daripada prospek nasabah yang sangat detail, sehingga bisa digunakan sebagai inputan untuk menentukan risiko nasabah seperti apa. Dalam artian kata 310-nya itu sebetulnya dilandasi sebetulnya atas dua hal. Satu adalah kemampuan artificial intelligence, tapi tentunya dengan sudah memiliki informasi daripada nasabahnya itu sebelumnya, karena dapat melihat perilaku dan kualitas nasabah berdasarkan transaksi nasabah tersebut di dalam ekosistem yang bersangkutan. Apakah Bank Jago akan mengarah ke sini? Saya rasa ini adalah suatu hal yang baik yang kami juga akan pelajari, dan tentunya bila memang ini dapat segera dilakukan, kami akan menerapkan ini. Terima kasih, Mbak Stefani. Terima kasih Pak Arief dan Pak Karim. Mungkin satu pertanyaan lagi ya dari Pak Krisnawan Johari, tadi saya belum bacakan. Apa strategi Bank Jago untuk menemukan interest income secara drastis atau explosive growth ke depannya? Silakan Pak. Kalau interest income pasti jalan dengan earning asset. Ya, earning asset itu terdiri dari, tentunya yang paling besar itu akan berasal dari pinjaman. Ya, seperti yang sudah kami lakukan sekarang. Kami menumbuhkan pinjaman. Kalau tadi seperti yang sudah saya jelaskan, 6 bulan pertama pinjaman kami tumbuh dari 900 miliar ke 2,1-2,2 triliun. Dan ini sebetulnya berkontribusi dengan kita bisa lihat kontribusinya secara langsung dengan interest ya, pendapatan operasional, di mana pendapatan operasional kami 98% itu adalah interest income, ya. Dan kita bisa lihat selama 6 bulan pertama pendapatan operasional kami itu naik. Kalau tahun lalu itu full year 12 bulan itu hanya 60 sekitar hanya 67 miliar. Sekarang 6 bulan pertama sudah 142, artinya dalam 6 bulan kami tumbuh 2 kali lipat, gitu loh. Jadi tentunya ke depan kalau kita bicara mengenai pendapatan interest income pastinya berkaitan dengan pertumbuhan pinjaman. Tapi yang saya juga tadi tekankan bahwa kami juga akan selalu prudent, berhati-hati, karena kita tidak ingin kita melakukan ekspansi kredit secara agresif, tetapi kemudian banyak yang menjadi kredit bermasalah. So far, seperti yang tadi saya jelaskan juga,
dalam 6 bulan ini meskipun kredit kita tumbuh lebih dari 100%, NPL tetap terjaga, yaitu di kisaran 0,0%. Sebetulnya 0,02, cuman karena digitnya nggak sampai 2 digit di belakang koma, jadi kelihatannya 0,0%. Jadi tetap ada NPL, tapi NPL-nya sangat rendah. Dan ini sebetulnya ingin kami jaga. Jadi kami ingin ada pertumbuhan ekspansi bisnis, terutama dari kredit, karena ini berkaitan dengan interest income, yang tumbuh dengan baik, sehingga tidak menjadi masalah buat kami di kemudian hari. Saya rasa mungkin itu, Mas. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Arief untuk penjelasannya. Karena keterbatasan waktu, kami mohon maaf untuk Bapak dan Ibu sekalian, kami tidak bisa membacakan sisa pertanyaan yang sudah kami terima. Hadirin yang kami hormati, sampai sudah kita di penghujung acara paparan publik oleh PT Bank Jago Tbk. Selanjutnya kami persilakan kepada Bapak Karim untuk dapat memberikan 1-2 kata penutup. Kepada Bapak Karim, saya persilakan. Terima kasih Mbak Stefani. Untuk semua peserta public expose yang kami hormati, kita lihat bahwa sekarang era digitalisasi sudah ada banyak sekali di sekeliling kita, khususnya juga dengan pandemi COVID ini memang percepatan digitalisasi itu kelihatan sekali. Dan Bank Jago hadir untuk menjadi salah satu pionir untuk menjadi bank yang dapat melayani nasabah secara digital. Modal bisnis bank kami ini sudah terlihat, alhamdulillah disambut dengan positif oleh market, terlihat dari tadi dalam paparan harga saham dan juga kapitalisasi. Oleh karena itu, Bank Jago sudah berada di arah strategi yang benar untuk bisa memberikan solusi digital yang relevan dengan kehidupan masyarakat di sehari-hari. Dan kami melihat semakin banyak kehidupan masyarakat sehari-hari itu mereka berkaitan dengan ekosistem digital. Oleh karena itulah maka Bank Jago akan bekerja sama erat dan tertanam di dalam digital ekosistem untuk memberikan solusi-solusi kepada nasabah. Dan juga kami harap dengan adanya digital ini, maka layanan-layanan daripada Bank Jago dapat menjangkau lebih banyak masyarakat, baik yang saat ini belum terjangkau atau masih minimum jangkauannya, sehingga kami bisa memberikan layanan-layanan finansial kepada masyarakat luas, dan demikian bisa juga turut membantu ekonomi Indonesia. Dan juga kita lihat, alhamdulillah, bahwa dengan perkembangan vaksinasi dan sebagainya, kami berharap bahwa ekonomi kami bisa juga segera pulih, dan kami juga bisa terus selalu berpartisipasi dalam mengembangkan ekonomi Indonesia, khususnya ekonomi digital. Atas nama direksi, kami juga mengucapkan banyak terima kasih untuk semua peserta. Mohon maaf apabila ada salah kata. Juga terima kasih banyak untuk pasar modal untuk menyelenggarakan acara ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Karim. Mari kita beri aplaus untuk manajemen dari PT Bank Jago Tbk dan juga seluruh hadirin yang telah hadir pada siang hari ini. Terima kasih banyak. Terima kasih sekali. Atas nama penyelenggara, kami mengucapkan terima kasih seluruh Bapak dan Ibu manajemen PT Bank Jago Tbk dan juga seluruh peserta yang hadir pada siang hari ini. Kami juga mohon maaf apabila dalam penyelenggaraan acara ini terdapat kekurangan. Semoga kita senantiasa diberi kesehatan dan dapat berjumpa lagi pada acara Public Expose Live yang akan datang. Maju terus pasar modal Indonesia.